Shalom saudara dan sahabat. Shalom. Kita bersuka cita hari ini karena hari ini adalah hari yang penuh kemenangan bagi kita orang percaya. Kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Maka kita penuh dengan sukacita surgawi dalam ibadah ini. Walaupun ibadah online kita ada di rumah masing-masing, tapi biarlah suasana surga terjadi di tempat ini. Dimanapun kita berada, kita mengalaminya. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersuka cita di hari kenaikan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Haleluya. Dia sungguh indah. Amin. Dia Yesus. Katakan dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku. Dan ampuniku. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Nyanyikan kembali, dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Oh, dan ampuniku. Dan ampuniku. Bahkan dia rela berikan nyawanya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Nyanyikan kembali pujian ini. Dia sungguh indah. Katakan dia Yesus. Haleluya. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Oh,
Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Mari tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Oh, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
Jesus, Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Yes, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ mine. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name, what a powerful name it is. Yes, what a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, hallelujah. Christ my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Oh Yesus, Engkau yang termanis bagi kami. Engkau Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mati dan bangkit serta naik ke surga. Haleluya. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, bersukacita hari ini. Haleluya, glory. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Syukur, syukur, pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Di tempat kami masing-masing Engkau hadir. Engkau berkarya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, melawat kami umat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Kami akan terus menyembah dan memuji Engkau dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak terlihat. Imanku, iman berikanku kekuatan.
Jangan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Ku Tuhan. Kau yang berikan kami kemuliaan-Mu. Haleluya. Akan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Ku. Kau yang berikan-Ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorak, sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu, tinggi, yes, haleluya. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu, Raja kemuliaan, Raja keagungan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Nyanyikan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Ulangi pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, amin, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamaah
Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke sorga. Dia berikan Roh Kudus, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu, haleluya, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus jamah. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, oh haleluya, kami rindu tinggal dekatmu Tuhan, menikmati hadiratmu. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Shalom saudara dan sahabat, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 52. Ayat 50 mulai, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kami sangat bersuka cita karena Engkau Yesus Tuhan bersedia lahir
mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan kami percaya bahwa dalam ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus ini, kami juga akan menerima berkat yang spesial. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin. Ini adalah ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus, dan saya memberi judul khotbah saya Jesus Special Ministries, pelayanan-pelayanan spesial dari Tuhan Yesus. Setelah kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada para rasul, bahkan di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 diceritakan juga kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Setelah kenaikannya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus hanya menampakkan diri kepada 3 orang saja. Siapakah mereka? Stefanus, Paulus, dan Yohanes. Hanya 3 orang saja. Setelah kenaikannya ke sorga, syukur kepada Tuhan, ternyata Tuhan Yesus tetap melanjutkan pelayanannya. Tuhan Yesus tidak pensiun, tetapi tetap melanjutkan pelayanannya. Dan 3 penampakan Yesus setelah kenaikannya mengemban pelayanan yang spesial. Pelayanan spesial yang pertama adalah divine promotion, promosi ilahi. Dari pelayanan kecil Stefanus menjadi penginjilan besar. Kalau kita membandingkan di KPR pasal 6 ayat yang kedua, diceritakan berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melayani firman Allah untuk melayani meja. Di ayat yang ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Pelayanan pertamanya itu adalah pelayanan yang sederhana, yaitu bagi bansos, bantuan sosial, membagi sembako untuk janda-janda, penuh dengan kesederhanaan. Tapi karena setia dalam perkara kecil, Tuhan mempromosikannya. Diceritakan bahwa Stefanus melakukan penginjilan, bukan cuma pelayanan meja, tapi penginjilan, dan banyak orang kemudian disentuh, dijamah, dan dilawat oleh tanda-tanda heran dan kuasa yang luar biasa. Itulah promosi ilahi. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Perbandingan berikutnya di KPR 6 ayat yang ke-10. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Orang-orang jalanan mula pertamanya, tetapi di KPR 6 ayat yang ke-19, semua orang yang duduk dalam sidang, perhatikan ini, mahkamah agama itu menatap Stefanus, bukan lagi orang-orang kebanyakan, tapi Stefanus berada di hadapan pemimpin-pemimpin besar agama Yahudi dan disaksikan lebih lanjut. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Luar biasa. Kata itu tepat menggambarkan promosi ilahi yang terjadi dalam kehidupan Stefanus. Luar biasa. Kalau kita membaca Alkitab, kesaksian yang umum setelah kenaikannya, Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi saat dianiaya, Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri. Tidak salah ditegaskan 2 kali Tuhan Yesus berdiri. Dan ini adalah sikap yang mengungkapkan apresiasi yang spesial kepada hambanya, yaitu Stefanus yang baik dan setia. Lihat
KPR 7 ayat 55 mulai. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia sebagai martir yang perdana dalam sejarah gereja Tuhan. Ini pelayanan spesial setelah Yesus naik, yaitu divine promotion. Kalau ada di antara saudara dan saudari melihat dan menengok ke belakang, hidupnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami promosi. Inilah waktu yang terbaik. Dekatkan diri sungguh-sungguh kepada Yesus yang telah naik. Jangan puas sekedar beribadah, jangan puas sekedar ikut kegiatan gereja, tapi dekatkan dirimu sedekat mungkin dengan Yesus dan mintalah divine promotion. Promosi ilahi bisa terjadi kepada mereka yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Pelayanan spesial Yesus yang kedua adalah divine transformation, transformasi ilahi. Dan tentu kita sudah ingat bahwa penampakan Yesus yang kedua setelah kenaikannya adalah kepada Paulus. Dan itu yang terjadi, yaitu transformasi ilahi di dalam kehidupan Saulus kepada nama barunya, yaitu Paulus. Kehidupan yang sama sekali baru, dari pembenci menjadi pencinta Tuhan. Kalau kita membandingkan di KPR 8 ayat yang pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Para pakar berpendapat Sauluslah yang memimpin perajaman Stefanus dengan batu, karena ketika orang membuka jubahnya, ditaruhnya di depan Paulus, itu tradisi yang mengungkapkan Paulus diakui sebagai pemimpin mereka. Tetapi di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat pertama berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi Paulus yang telah mengalami transformasi Yesus berkata, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Transformasi yang luar biasa. Setiap kali kita ingat pasal kasih teragung 1 Korintus pasal 13, kita langsung diingatkan itu ditulis oleh Paulus yang dulu adalah pembenci yang luar biasa, tetapi diilhami untuk menuliskan pasal kasih terbesar. Dari alat pilihan iblis menjadi alat pilihan Tuhan. Itu transformasi yang dikerjakan oleh Yesus yang telah naik ke sorga dan menjumpai Saulus dalam perjalanan ke Damsyik ketika ingin melontarkan segala macam bentuk kekejian kepada gereja, kepada jemaat, dan kepada hamba-hamba Tuhan. KPR 8 ayat yang ketiga, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu Ananias diminta oleh Tuhan untuk mendoakan Saulus di dalam kondisi buta dan penuh dengan keraguan. Mengapa? Karena tahu ini adalah penganiaya jemaat yang luar biasa. Tetapi di KPR 9 ayat yang ke-15 firman Tuhan kepadanya,
pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Betapa luar biasa transformasi yang dikerjakan oleh Yesus yang telah naik ke sorga dalam kehidupan Paulus. Perjanjian baru jelas-jelas mengungkapkan Paulus membuka banyak sekali gereja, memberdayakan banyak pemimpin, dan menuliskan 14 surat dari 27 kitab perjanjian baru. Di usia 65 tahun saat berada di penjara, Paulus menerima berita bahwa Nero, Kaisar Roma, telah menjatuhkan vonis hukuman mati untuk dilaksanakan sesegera mungkin. Tetapi Paulus sama sekali tidak meratapi nasibnya. Dia berglori karena yakin bahwa dia akan menikmati hasil perjuangannya sampai akhir di dalam kekekalan. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, kesaksian ketika mau dieksekusi, dia justru berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tradisi mencatat bahwa Paulus wafat dengan dipenggal kepalanya. Tetapi sejarah suci mencatat bahwa Paulus di dalam tubuh kemuliaan menerima mahkota kebenaran pada kepalanya. Terpujilah nama Tuhan. Special ministry, pelayanan spesial yang ketiga dari Yesus setelah naik ke surga pada sosok ketiga, yaitu Yohanes atau Rasul Yohanes. Tradisi menceritakan Rasul Yohanes saat berusia sekitar 70 tahun digoreng di dalam minyak mendidih di Roma. Dalam satu kuali yang sangat besar, minyak yang sepanas-panasnya. Tetapi secara mujizat dia luput dari maut. Itulah Tuhan kita. Kalau dia tidak mengizinkan, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengganggu kehidupan hamba Tuhan atau umat Tuhan. Yohanes kemudian diasingkan di Pulau Patmos, mengalami lockdown, menjalani PSBB di Pulau Patmos, tetapi disikapi dengan bijak. Dia mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Yesus Tuhan, dan di sanalah Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya setelah naik ke sorga menampakkan diri dan memimpin Yohanes menulis kitab Wahyu untuk memberikan motivasi ilahi kepada gereja Tuhan. Itulah pelayanan spesial yang ketiga, yaitu divine motivation, motivasi ilahi. Wahyu 1 ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Itulah yang merupakan tujuan utama dari penulisan kitab Wahyu, memberi motivasi kepada gereja Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Motivasi yang pertama, jangan sesat saudara dan sahabat, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Di Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Perhatikan bagian yang paling penting ini.
barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Belakangan ini pembahasan mengenai antikristus. Antikristus banyak beredar di jagat maya. Beberapa dihubungkan dengan pandemi COVID-19. Pelarangan ibadah di rumah Tuhan dipandang sebagai penggenapan tentang munculnya antikristus. Ada yang menghitung nilai numerik dalam susunan huruf corona yang menghasilkan angka 666. C itu 3, O itu 15, R itu 18, O itu 15, N itu 14, A itu 1. Lalu ada 6 huruf di depan menjadi angka 666. Beberapa ketakutan mendengar apa yang disampaikan di YouTube ini sempat viral. Saya mau berkata, itu adalah praktek cocokologi. Bukan teologi ataupun ajaran Alkitab yang benar. Tanda 666 juga ditafsirkan sebagai pemberian chip yang ditanam di tangan manusia. Pernah begitu viral, menimbulkan ketakutan dalam kehidupan banyak orang. Dan saya mau berkata, penafsiran chip kesehatan sebagai tanda 666 sekali lagi adalah juga cocokologi yang penuh prasangka negatif, tidak didukung fakta Alkitabiah maupun fakta ilmiah. Kitab Wahyu menempatkan tanda 666 di dalam konteks 3 binatang, yaitu naga, binatang yang keluar dari laut, pasal yang ke-12, kemudian pasal 13, dan pasal 13 bagian akhir adalah binatang yang keluar dari bumi. Tidak ada di antara kita yang memahami ketiga binatang tersebut secara harfiah, tidak mengharapkan naga berputar-putar di langit Depok. Kita tidak mengharapkan ada monster keluar nanti di pantai Ancol. Kita tidak takut kalau sampai ada binatang besar kapan-kapan keluar dari tanah tempat kita berpijak. Karena secara akal sehat dan memang itu benar, seharusnya itu tidak difahami secara harfiah melainkan secara simbolik. Maka kalau kita konsisten, kita harus memahami tanda 666 adalah juga simbolik. Tanda 666 pada dahi secara simbolik itu merujuk kepada pemikiran yang degil sehingga menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka yang materialistik sampai mencari keuntungan di tengah kesusahan virus corona itu adalah pikiran yang degil. Tanda 666 pada tangan secara simbolik merujuk kepada perbuatan yang mempermalukan Tuhan dan melukai sesama. Anarki, terorisme, radikalisme, dan segala macam bentuk kekerasan, termasuk juga hedonisme, menghalalkan segala cara untuk menikmati nafsunya. Itu adalah tangan yang dikuasai oleh oknum antikris, si jahat. Motivasi berikutnya adalah jangan menyerah. Tetaplah hidup sebagai pemenang. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Ia akan menjadi anakku. Terpujilah nama Tuhan. Saya sepakat dengan Gordon Fee, seorang pakar ilmu penafsiran perjanjian baru, bahwa kitab Wahyu adalah firman Allah untuk menghiburkan dan menguatkan jemaat Kristus yang sedang menderita agar tidak menyerah, melainkan tetap setia kepada Kristus sampai pada akhirnya. Beliau adalah seorang doktor
belajar dengan sungguh-sungguh dan mengatakan bahwa kitab Wahyu dapat difahami dengan sederhana untuk menghiburkan dan menguatkan jemaat. Ada orang-orang tertentu yang belajarnya setengah hati, lalu memakai kitab Wahyu dengan berbagai macam cocokologi justru untuk menakut-nakuti banyak orang. Bukan. Kitab Wahyu adalah untuk menghiburkan dan menguatkan jemaat Kristus yang sedang menderita. Siapa yang membuat jemaat Kristus menderita? Antikris. Siapa yang dimaksud dengan antikris? Tokoh berkuasa yang menuntut penyembahan bagi dirinya sendiri sehingga sering bertindak keji kepada para pengikut Kristus. Makna aslinya sebagaimana difahami oleh penulisnya yaitu Yohanes dan gereja penerimanya di Asia Kecil tentu saja merujuk kepada kaisar-kaisar Romawi. Tetapi camkan ini baik-baik, yang memegang kendali tetap Allah yang Maha Kuasa. Sejarah telah memperlihatkan bagaimana Allah menghukum kaisar-kaisar tersebut dan meruntuhkan kekaisaran Romawi. Wahyu 17 ayat yang ke-14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Beri tepuk tangan bagi Yesus yang telah naik ke sorga sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan dia akan kembali sebagai pemenang di atas segala pemenang. Jangan pernah menyerah, tetaplah hidup sebagai pemenang. Dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, Yohanes dibebaskan dari pengasingan di Pulau Patmos. Dia melayani sebagai uskup di Edesa, sekarang wilayah Turki, dan meninggal satu-satunya rasul yang meninggal dengan tenang di usia sekitar 96 tahun. Oleh karena itu, jemaat Kristus, jangan bingung atau takut, tapi jadilah jemaat yang baik dan setia kepada Kristus yang akan datang kembali sebagai Raja pemenang. Pada waktu itu, antikris dan antek-anteknya, entah itu yang seperti naga atau yang seperti binatang, serta segenap pengikutnya, sekejam, sekeji, sebrutal apapun, akan dihukum dan dibinasakan. Sebaliknya, jemaat yang baik dan setia akan dihantar untuk memasuki kebahagiaan sempurna untuk selama-lamanya. Kalau Yohanes menjalani lockdown dengan sikap hati yang benar, baiklah kita menjalani masa-masa begitu banyak pembatasan karena virus COVID-19 juga dengan sikap hati yang benar. Dekatkan diri kepada Yesus. Tuhan yang telah naik, dia sanggup untuk melanjutkan pelayanan yang spesial. Divine, yang paling pertama adalah promosi ilahi. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, divine transformation, transformasi ilahi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah divine motivation. Tetaplah hidup benar, tetaplah hidup sebagai pemenang sampai Yesus Tuhan datang kembali dan membawa kita kepada kemuliaan, bahkan kemenangan di atas segala kemenangan. Amin. Bapa Surgawi, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu dan kami membaharui penyerahan tubuh, jiwa, roh, kehidupan, bahkan keluarga kami kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kami seperti Stefanus, membutuhkan divine promotion. Tuhan, jamah dan lakukan promosi ilahi dalam kehidupan umat-Mu supaya kami bisa berubah dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa.
Mungkin ada beberapa di antara kami membutuhkan divine transformation seperti Paulus. Kehidupan kami mendukakan hati Tuhan, menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tetapi kalau kami berjumpa dengan Yesus Tuhan yang telah naik, Tuhan lakukan transformasi kepada banyak orang sehingga kehidupan kami berubah dari pembenci menjadi pencinta, menjadi agen yang berbeda, bukan lagi agen kejahatan, kegelapan, agen iblis, tetapi menjadi agen pilihan Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan, heran dan luar biasa. Seperti Yohanes mengalami begitu banyak pembatasan di Pulau Patmos, kami juga menjalani pembatasan sosial berskala besar. Tetapi seperti Yohanes, kami juga membawa hati dan hidup kami sedekat mungkin dengan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk memberikan motivasi di tengah begitu banyak intimidasi, di tengah begitu banyak provokasi. Biarlah kami terus menyebarkan motivasi untuk tetap hidup di dalam kebenaran, untuk tetap hidup di dalam kemenangan. Kami tahu bahwa Yesus adalah pemenang di atas segala pemenang. Kami tidak takut dengan virus apapun. Kami tidak takut dengan oknum-oknum yang jahat. Kami tidak takut dengan antikris dan antek-anteknya. Karena kami tahu kalau kami setia kepada Yesus, pada waktunya Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan akan mengalahkan semua. Tuhan akan menghukum mereka. Tapi kami yang tetap setia kepada Tuhan akan memasuki kebahagiaan di atas segala kebahagiaan bersama Yesus yang pada waktunya pasti akan datang kembali sebagai Raja pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun firman-Mu telah selesai, tetapi biarlah jamahan dan lawatan Roh Kudus terus bekerja di hati dan di tengah keluarga orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan dalam ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Takkan ku ragu Tuhan.
Kami percaya bahwa God is in control. Allah tetap mengendalikan dan sanggup mereka-rekakan segala sesuatu yang nampak buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi segenap umat-Mu, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu yang sedang sakit, biarlah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk korban virus COVID-19 yang telah dinyatakan positif. Nyatakan kuasa-Mu, pakai dokter dan perawat, bangkitkan iman percaya mereka sampai mereka mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Kami berdoa kalau ada yang dinyatakan positif dan belum percaya kepada Kristus Tuhan, celikan mata rohani mereka, lembutkan hati mereka, supaya mereka percaya kepada Yesus. Hingga mereka bukan hanya mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi juga keselamatan atas jiwa dan roh mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, ketika kami harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah juga di rumah. Kami berdoa bukan cuma secara fisik tinggal bersama-sama, tapi biarlah pemulihan hubungan baik terjadi. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan mertua dan menantu, hubungan saudara bersaudara. Wujudkan pemulihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, dan dengan iman pada waktunya PSBB akan berakhir. Bahkan virus COVID-19 dapat ditemukan vaksin dan obat penangkalnya, sehingga kesembuhan semakin besar, korban semakin berkurang-kurang, dan tahapan pemulihan akan diwujudkan. Pasar-pasar akan dibuka kembali, mal-mal akan dibuka kembali, sekolah-sekolah akan dibuka kembali, gereja-gereja akan dipakai kembali untuk beribadah dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan. Lanjutkan dan sempurnakan pemulihan. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan, yang tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah gagal. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel, bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here,
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. It's who you are. Oh, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. I want to just encourage you tonight because I learned faith from what Ben Fitzgerald was talking about, a praying mother. And one night, I was in my room, and we were in the middle of a situation, about to be evicted. A lot of you know my story. Been homeless before, but we were about to be evicted, and I heard my mom crying in the middle of the night, and I wondered what was up, so I got up out of my bed, and I went over to her room, and I thought she was, going through something was wrong. And so the door was cracked, and I pushed it open just to see what was wrong with Mom. And the crying that I heard wasn't the kind of crying that I thought it was. She was kneeling next to the bed, thanking God for his faithfulness. Even though she may not see the situation changing, she was declaring, God, you're still good, and I thank you for what we do have. We may not have all that we've been asking for, but we thank you that we have everything that we need because we have you, Jesus. And I declare that Jesus is all that you need tonight. I declare Jesus is all that you need. He never stops working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
not in your nature to fail. You always make a way. You always make a way. That is who you